teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar tentang analisis regresi linear. Nah, istilah regresi ini pertama kali itu diperkenalkan oleh Sir Francis Galton pada tahun 1986. Nah, Galton ini menemukan adanya kecenderungan bahwa orang tua yang memiliki tubuh tinggi memiliki anak-anak yang tinggi pula, dan orang tua yang pendek memiliki anak-anak yang pendek pula. Nah, jadi ini sudah dijelaskan juga pada awal kita kuliah statistik. Nah, kendati demikian, si Galton ini juga mengamati ada kecenderungan bahwa tinggi anak itu bergerak menuju rata-rata tinggi populasi secara keseluruhan ya. Dengan kata lain, anak yang amat tinggi atau orang tua yang amat pendek itu cenderung bergerak ke arah rata-rata tinggi populasi. Nah, inilah yang dimaksud atau yang disebutkan hukum Galton tentang regresi universal. Nah, hukum regresi universal Galton ini akhirnya pada tahun 1903 itu dikonfirmasi oleh Carl Pearson. Jadi Carl Pearson itu mengumpulkan lebih dari 1000 catatan tinggi anggota sebuah keluarga. Dan di sini Pearson menemukan bahwa rata-rata tinggi anak orang tua mereka, rata-rata tinggi anak dari kelompok orang tua tinggi itu lebih rendah daripada tinggi orang tua mereka. Dan rata-rata tinggi anak dari kelompok orang tua pendek itu lebih tinggi daripada tinggi orang tua mereka. Jadi dengan meregres, nah anak-anak tinggi dan pendek ini menuju rata-rata tinggi semua orang. Kalau dalam bahasa Galton itu disebut sebagai regression to mediocrity, atau misalnya regresi menuju mediokritas. Nah, analisis regresi itu akhirnya disimpulkan dalam Gujarati tahun 2003. Analisis regresi itu adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen atau terikat dengan satu atau lebih variabel independen atau variabel bebas dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau untuk memprediksikan rata-rata populasi dan atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Hasil regresi itu berupa koefisien. Nah, koefisien ini memiliki dua tujuan, yaitu yang pertama, meminimumkan penyimpangan antara nilai aktual dan nilai estimasi variabel dependen berdasarkan data yang ada. Yang kedua, mengoptimalkan korelasi antara nilai dependen, prediksi, dan aktual. Jadi meminimumkan penyimpangan dan mengoptimalkan korelasi. Tujuan dari analisis regresi itu sendiri adalah untuk menaksir nilai rata-rata dari variabel tak bebas berdasarkan nilai-nilai variabel bebas yang ada, dan untuk menguji hipotesis serta untuk memprediksi atau meramalkan. Nah, sedangkan regresi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu regresi populasi dan regresi sampel. Perhatian utama dari regresi itu adalah menjelaskan atau mengevaluasi hubungan antar variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Kita akan memberikan ilustrasi yang sederhana di sini bahwa hanya ada satu variabel independen. Nah, ini yang kita sebut dengan analisis regresi sederhana. Sudah seperti yang kita bahas yang lalu dalam video sebelumnya ya teman-teman, itu ada 3 jenis data yang dapat kita gunakan. Salah satunya itu adalah data antar ruang atau tempat yang kita sebut dengan data cross section. Nah, jika kita ingin belajar dari permintaan barang, nah kita akan melihat teori dari permintaan barang. Nah, permintaan barang ini teorinya itu berhubungan terbalik dengan harganya, di mana jika harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta itu akan pasti menurun.
Dan jika harganya turun, maka jumlah barang yang diminta tuh pasti akan meningkat atau naik ya. Tapi dengan asumsi selain harga, semua variabel lain selain harga itu tetap. Nah, kita asumsikan terhadap hubungan yang linear antar harga dan jumlah permintaan. Nah, hubungan keduanya itu tidak harus linear, namun untuk menyederhanakannya kita asumsikan linear ya. Oleh karena itu, hubungan linear keduanya itu dapat kita tulis dengan persamaan seperti ini. YI sama dengan beta 0 tambah beta 1 XI. Di mana di sini nilai dari B1 itu lebih kecil dari 0. Di mana Y ini kita asumsikan sebagai jumlah permintaan barang XI ini adalah harga barang P ya, ini kita simbolkan dengan Q, dan I ini adalah observasi, misalkan observasi ke-1, observasi kedua, ketiga, dan seterusnya. Begitu juga dengan yang ini, YI berarti Q dari observasi pertama, Q dari observasi kedua, Q dari observasi ketiga, dan seterusnya. Dari persamaan ini bisa kita lihat bahwa Y ini adalah variabel dependen dan XI ini atau X adalah variabel independen. Nah, persamaan ini menunjukkan nilai harapan atau expected value, jumlah permintaan barang, nilai harapan dari jumlah permintaan barang. Oleh karena itu, nilai harapan tersebut itu dapat kita nyatakan dalam persamaan expected value dari YI sama dengan beta 0 tambah beta 1 XI. Nilai harapan dapat diinterpretasikan juga sebagai rata-rata jumlah permintaan barang pada harga tertentu. Nah, jumlah permintaan barang aktual ini tidak harus sama dengan nilai harapannya. Ada banyak faktor yang mempengaruhi jumlah permintaan barang selain harga. Oleh karena itu, jumlah permintaan barang aktual itu bisa kita tuliskan seperti ini, yaitu YI sama dengan expected value dari Y itu ditambah dengan error term, atau bisa kita nyatakan dengan YI sama dengan dari expected value ini ya, expected value-nya berarti beta 0 tambah beta 1 tambah XI sama tambah error, di mana error terms ini adalah variabel gangguan ya. Jadi bahasa Inggrisnya tuh error terms, dan nilainya ini bisa positif. Nilainya bisa positif atau bisa juga negatif, nilai dari error terms. Variabel gangguan ini muncul karena hubungan dari variabel ekonomi itu adalah hubungan yang acak atau random, jadi tidak seperti hubungan variabel dalam matematika yang bersifat deterministik. Nah, pada tingkat harga yang sama, jumlah barang yang dibeli konsumen itu pasti akan berbeda. Hal ini terjadi karena ada faktor selain harga yang juga bisa mempengaruhi permintaan barang. Misalkan selera, jadi si A dan si B dengan harga baju yang Rp10.000, pasti si A bisa membeli
eh, membeli sebanyak 10 buah baju. Sedangkan si B dengan harga yang sama hanya bisa membeli 5 buah baju. Kenapa? Ya, salah satu faktornya itu adalah selera. Jadi seleranya berbeda gitu. Atau tidak hasrat ingin membeli gitu ya. Nah, dengan demikian, variabel gangguan ini mencerminkan faktor-faktor selain harga yang mempengaruhi jumlah permintaan. Tetapi tetap dimasukkan dalam persamaan. Jadi persamaannya itu ya seperti ini tadi. Ini saya rapikan lagi ya teman-teman. Jadi ini saya coba pindahkan ke atas begini. YI sama dengan beta 0 tambah beta 1 XI tambah error terms. Harus tetap juga pakai YI. YI ini melambangkan data cross sectionnya. Begitu pula dengan error terms, harus tetap ada simbol YI gitu. Nah, jadi variabel dependent adalah variabel random atau stokastik yang besar kecilnya tergantung dari variabel X. Jadi yang ini besar kecilnya itu tergantung dari yang ini, variabel ini. Variabel Y tergantung dari variabel ini. Variabel independen ini adalah variabel tetap atau non-stokastik. Sedangkan variabel error terms adalah variabel random atau stokastik. Jadi yang ini adalah stokastik. Dan yang ini adalah non-stokastik. Secara umum, variabel gangguan ini disebabkan oleh dua hal. Jadi, error terms ini tadi disebabkan oleh dua hal. Yang pertama adalah variabel gangguan ini muncul karena model yang digunakan terlalu sederhana, tidak mencerminkan realitas. Ya, contohnya seperti ini. Jadi, terlalu sederhana. Jadi kalau kita hanya menggambarkan Y yang mempengaruhi jumlah barang yang diminta adalah X, ya, adalah X tadi. Itu kan tidak, maksudnya tidak belum tentu gitu loh, belum tentu hanya harga yang akan mempengaruhi permintaan barang. Bisa saya tadi seperti tadi selera konsumen. Jadi alasan pertama kenapa munculnya error terms yaitu karena terlalu sederhana modelnya. Nah, yang kedua, munculnya variabel gangguan ini berhubungan dengan perilaku variabel ekonomi yang mencerminkan perilaku manusia. Jadi, kan alasan pertama ini karena modelnya terus sederhana. Alasan kedua karena munculnya karena adanya variabel perilaku ekonomi ya. Perilaku ekonomi. Karena adanya variabel perilaku ekonomi. Misalnya, jika variabel harga merupakan satu-satunya faktor yang mempengaruhi jumlah permintaan, barang misalnya ya, jika hanya satu-satunya faktor yang mempengaruhi jumlah permintaan barang, belum tentu tingkat jumlah permintaan barang dari setiap konsumen akan sama dari waktu ke waktu. Nah, persamaan ini menjelaskan bahwa hubungan Y dan X itu merupakan hubungan yang linear. Hubungan linear ini dapat digambarkan dalam bentuk garis lurus dalam sebuah grafik dengan beta 0 sebagai intercept, atau konstanta yang ini ya. Jadi kan ini kan persamaannya tadi adalah Y atau Y
YI sama dengan beta 0 tambah beta 1 XI. Jadi ini melambangkan konstanta dan beta 1 adalah kemiringan atau slope. Jadi ini kita akan ulang-ulang terus dari satu video ke video yang lainnya supaya teman-teman tidak lupa dan tetap ingat. Oke. Nah, jadi beta 1 itu adalah yang ini, kemiringannya. Jadi ini adalah gambar regresi populasi. Nah, untuk mengestimasi regresi populasi yang sudah kita bahas tadi, maka kita akan menggunakan data sampel. Nah, kembali ke dalam regresi populasi tentang jumlah permintaan barang, persamaan regresi sampel untuk menjelaskan hubungan antara jumlah barang dan tingkat harga tadi itu dapat kita nyatakan dengan persamaan sebagai berikut. Jadi kalau tadi kan YI sama dengan beta 0 ditambah dengan beta 1 XI. Nah, kalau untuk yang estimasi ini kita simbolkan dengan Y cup, beta cup, dan beta 1 cup. Dan diasumsikan juga bahwa beta 1 itu nilainya lebih kecil dari 0. Jangan lupa cupnya. Nah, persamaan ini kalau kita gambarkan ke dalam grafik itu merupakan garis lurus dengan intercept beta 0. Jadi kalau kita gambarkan dalam garis lurus, intercept dan slope yaitu beta 0 dan beta 1. Dan beta 0 dan beta 1 cup ini mewakili beta 0 dan beta 1 yang kita masukkan dalam parameter dari estimasi parameter dari populasi beta 0 dan beta 1 dari yang persamaan sebelumnya yang sudah kita pelajari ya, regresi populasi. Ya, dan yang ini YI ini disebut sebagai prediksi. Ini disebut sebagai prediksi atau nilai prediksi atau predicted value dari nilai aktual. Jadi ini memang prediksi dari nilai aktual yang tadi YI dalam regresi populasi. Ya. Nah, YI cup ini disebut nilai prediksi karena ketika kita sudah mendapatkan nilai prediksi beta 0 dan beta 1, maka kita dapat memprediksikan jumlah permintaan barang untuk setiap harganya. Nilai prediksi jumlah permintaan barang tentu tidak harus sama dengan nilai jumlah permintaan aktualnya. Perbedaan antara jumlah permintaan yang diprediksi dengan jumlah permintaan aktual itu kita sebut dengan residual. Kalau residual tadi error terms ya. Kita cuman kalau di regresi sampel kita sebut saja residual atau nilai prediksi perbedaan antara jumlah permintaan yang diprediksi dengan jumlah permintaan aktual. Nah, dengan demikian jumlah permintaan barang aktual itu dapat kita tuliskan persamaannya seperti ini. YI sama dengan YI cup ditambah error term atau residual error terms YI ya cup yang kita sebut dengan residual. Sehingga dapat dituliskan persamaannya sebagai berikut. YI sama dengan yang ini ya teman-teman, yang ini beta 0 cup ditambah beta 1
cup XI ditambah dengan residual. Nah, perbedaan antara garis regresi populasi dan garis regresi sampel itu dapat dilihat dengan yang gambar ini yang akan kita jelaskan, yaitu garis regresi populasi dan sampel. Perbedaan antara garis regresi sampel dan populasi dapat kita lihat untuk observasi I, XI, nilai YI aktualnya adalah Y, sedangkan nilai harapan regresi populasi adalah expected YI. Expected YI, sedangkan nilai YI aktualnya adalah Y. Nah, perbedaan antara YI dengan expected Y itu adalah gangguan. Ini ya yang membedakannya, yang warna hijau ini. Sedangkan nilai prediksi dari regresi sampel adalah YI cup. Ini YI cup. Dan perbedaan antara YI dan YI cup tersebut itu adalah residual. Ini residual. Nah, pada observasi I tersebut, nilai prediksi regresi sampel itu terlalu tinggi atau overestimate terhadap nilai harapan, lebih tinggi terhadap nilai harapan expected Y. Nah, lebih tinggi dari harapan regresi populasi ya. Nah, dalam gambar ini kita lihat ada titik A. Titik A ini menghasilkan prediksi regresi sampel yang terlalu tinggi pada sisi sebelah kirinya. Jadi sebelah kirinya itu menunjukkan bahwa regresi sampelnya itu terlalu tinggi prediksinya. Ini yang garis putus-putus ya teman-teman. Sedangkan pada sisi sebelah kanan titik A itu regresi sampelnya terlalu rendah. Ini terlalu rendah dibandingkan dengan regresi populasi atau underestimate. Nah, persoalan penting dalam membuat garis regresi sampel adalah bagaimana kita bisa mendapatkan garis regresi yang baik. Nah, garis regresi sampel yang baik ini terjadi jika kita bisa memprediksinya tuh sedekat mungkin dengan data aktualnya. Dengan kata lain, jika kita akan mencari nilai beta 0 cup dan beta 1 cup yang menyebabkan residual sekecil mungkin, jadi kita usahakan gangguannya itu sekecil mungkin, atau bahasa lainnya adalah kita berharap bahwa model yang sudah kita buat itu pengaruh variabel dari luar tuh lebih kecil sehingga modelnya kita tuh lebih bagus kayak gitu ya. Nah, maka kalau kita mau membahas yang seperti itu, maka kita akan kita bahas dalam metode klasik itu yang kita sebut dengan metode kuadrat terkecil atau ordinary least square atau OLS. Nah, kita akan menjelaskan metode OLS ini dengan mengambil beberapa contoh hubungan antara tetap sama, yaitu hubungan antara permintaan uang dengan tingkat harga. Tadi kan kita sudah tuliskan modelnya, yaitu Y cup sama dengan beta 0 cup ditambah beta 1 cup XI. Nah, sebagaimana dalam pembahasan kita sebelumnya bahwa persamaan ini merupakan prediksi
Dan nilai prediksi ini akan berbeda dengan nilai aktualnya ya. Perbedaan nilai aktual dengan nilai prediksi tersebut disebut dengan residual. Sehingga bisa kita tuliskan menjadi seperti ini. Y sama dengan Y cup ditambah dengan residualnya. Residual. Persamaan ini juga bisa kita tuliskan dalam bentuk persamaan yang lain. Jadi kalau teman-teman sudah belajar di matematika ekonomi yang perpindahan ruas itu ya, seperti ini dia ya teman-teman. Berarti residualnya itu sama dengan YI kurang YI cup, atau residual cup, residual sama dengan YI kurang beta 0 cup kurang beta 1 cup XI. Nah, persamaan ini jika nilai residual adalah kecil, maka perbedaan antara aktual dan prediksi juga adalah kecil. Artinya, jika kita ingin mendapatkan garis regresi yang baik, maka residualnya juga harus sekecil mungkin. Misalkan kita mempunyai 6 data, sampel, jumlah permintaan barang, dan harga. Jika kita memperolehkan datanya dalam sebuah scattergram, maka scattergramnya itu akan menjadi seperti ini. Yang sudah saya gambarkan dengan diagram warna biru ini ya. Ini saya gambarkan dengan saya namakan dengan berbagai gambar berbagai garis regresi sampel. Ya, dan ini ada datanya, 6 data. Ada 6 titik-titik ini saya saya beri nama titik-titik X1, X2, X3, X4, X5, dan X6 yang sudah digambarkan dalam tiga garis regresi. Nah, sebuah garis regresi itu dikatakan garis regresi yang baik jika garis regresi tersebut bisa sedekat mungkin dengan data aktualnya. Atau dengan kata lain, garis regresi yang baik terjadi jika residualnya sekecil mungkin. Jadi ini saya gambarkan garis regresi 1, garis regresi 2, dan garis regresi 3. Pertanyaannya adalah yang muncul dalam pertanyaan ini, yaitu bagaimana caranya kita mendapatkan residual sekecil mungkin sehingga bisa mendapatkan garis regresi yang baik. Nah, caranya dari beberapa scattergram yang sudah kita buat, ada 3 ini, maka kita akan coba untuk memilih salah satu garis regresi sampel. Kita bisa mengambil salah satu garis regresi sampel. Nah, berdasarkan itu saya akan memilih salah satu garis regresi, dan ini kita akan namakan dengan garis regresi sampel Y cup sama dengan beta 0 cup ditambah beta 1 X1 XI cup. Nah, ini tadi X1, X1, X2, X3,
X4, X5, dan X6. Nah, dengan berbagai observasi X dan Y ini, kemudian kita akan mencoba mendapatkan garis regresi yang sedekat mungkin dengan aktualnya. Jadi, selisih jarak antara jumlah permintaan yang diprediksi dari garis regresi itu dengan data aktualnya itu kita sebut dengan residual. Jadi ini kita anggap harga X1 permintaan Y1, harga X2 permintaan Y2, harga X3 permintaan Y3, harga X4 permintaan Y4, harga X5 permintaannya X5, Y5 ya maksudnya. Ya, X6 dan Y6. Kemudian kita akan melihat jarak selisih. Jadi selisih itu kita sebut dengan residual. Jadi berapa permintaan yang kita prediksi dengan data aktualnya itu kita sebutkan dengan residual. Ini kita asumsikan residualnya. Ini kita akan melihat yang mana yang paling dekat ya. Jadi ini residual 1, residual 2, residual 3, residual 4, residual 5, dan ini residual 6. Nah, dengan demikian jika jumlah residualnya itu adalah sekecil mungkin, maka kita akan mendapatkan garis regresi yang baik. Dan jumlah semua residual itu bisa kita jumlahkan dengan sigma dari residual sama dengan sigma YI kurang YI cup atau prediksinya aktual kurang prediksi. Nah, jika kita menjumlahkan semua residual ini, kita memang bisa mendapatkan jumlah residualnya yang sekecil mungkin. Namun, kita mendapatkan jumlah residual sebesar 0 bisa juga terjadi. Padahal faktanya ini beberapa residual yang jaraknya jauh dari garis regresi, baik di bawahnya maupun di atasnya. Hal ini terjadi karena kita memberi timbangan yang sama kepada setiap residual tanpa melihat jauh dekat jaraknya. Jadi residual 1, jadi residual 2, dan sampai residual 6. Misalkan masing-masing jaraknya -1, terus ada yang +1, ya, ada yang +1, -1, +1, ada yang -4, +4, ya kayak gitu ya. Jumlah nilai dari residual itu dapat adalah 0. Meskipun residual 3, kalau kita lihat ini, residual 3 dan residual 4 ini jaraknya lebih jauh dari garis regresi yang dibandingkan yang lainnya, seperti garis regresi 1, residual 1, residual 2. Lebih jauh yang 3 dan 4. Nah, kita bisa sih menghindari permasalahan kemungkinan terjadinya jumlah nilai residual yang sebesar 0 tadi dengan cara memberikan timbangan kepada masing-masing residual. Salah satu caranya adalah dengan mengkuadratkan masing-masing residual. Dengan mengkuadratkannya, maka kita bisa memberi timbangan yang lebih besar kepada residual yang mempunyai jarak yang lebih lebar, seperti residual 3 atau residual 4. Ya. Residual 3 atau residual 4 ini. Nah, metode untuk mencari nilai residual sekecil mungkin dengan menjumlahkan kuadrat residual ini kita sebut dengan ordinary least square. Jadi,
Metode ordinary square ini akan menjamin jumlah residual kuadrat sekecil mungkin dapat kita jelaskan. Jadi ini persamaannya akan menjadi sigma residual dikuadratkan sama dengan sigma aktual kurang prediksi dikuadratkan. Atau dengan kata lain, ini bisa kita dapatkan dengan sigma dari aktualnya dikurang dengan beta 0 kap kurang beta 1 kap xi dikuadratkan. Xi. Oke. Dengan mengkuadratkan residual dan kemungkinan menjumlahkannya, maka metode kuadrat terkecil ini akan memberi timbangan yang lebih besar kepada residual 3 dan residual 4 daripada residual 1 dan residual 2 tadi. Metode ini akan menjamin bahwa jumlah nilai residual sebesar 0 tidak mungkin terjadi sebagaimana metode sebelumnya, karena lebarnya jarak residual 1 itu akan menyebabkan juga lebarnya jarak residual 1 kuadrat yang kita sudah mengkuadratkan tadi. Nah, di dalam matematika, untuk mendapatkan nilai minimum dalam sebuah fungsi, maka syaratnya adalah turunan pertama dari fungsi tersebut sama dengan 0. Jadi, ya, oleh karena itu untuk mendapatkan yang kuadrat tadi, sigma residual kuadrat itu sekecil mungkin caranya dengan melakukan diferensiasi atau turunan pada persamaan. Yang ini tadi ya, persamaan ini. Nah, karena fungsi residual kuadrat itu adalah fungsi dari beta 0 kap dan beta 1 kap, maka persamaan tersebut harus didiferensiasikan secara parsial terhadap beta 0 dan beta 1 kap. Dengan melakukan diferensiasi parsial, maka akan menghasilkan nilai estimasi beta 0 kap dan beta 1 kap dan bisa menyebabkan nilai dari residual kuadrat tadi sekecil mungkin. Metode OLS kita kenal juga sebagai metode Gaussian, itu merupakan landasan utama di dalam teori ekonometrika ya. OLS ini dibangun dengan menggunakan beberapa asumsi tertentu. Nah, asumsi yang berkaitan dengan model regresi linear dua variabel tersebut, yaitu variabel Y dan variabel X yang kita contohkan tadi, itu memiliki asumsi-asumsi yang pertama adalah hubungan antara Y dan X adalah linear dalam parameter. Nah, di mana model regresi yang linear dalam parameter itu dapat dilihat dalam persamaan di mana tidak ada kuadratnya. Jadi yang tadi sudah kita gambarkan yaitu YI sama dengan beta 0 tambah beta 1 XI tambah residual tanpa ada kuadratnya, sehingga itu yang kita sebutkan linear dalam parameter. Asumsi kedua, variabel X adalah variabel tidak stokastik yang nilainya itu tetap. Nilai X ini kan tetap untuk berbagai observasi yang berulang-ulang. Jadi kembali dalam kasus hubungan jumlah permintaan barang dengan tingkat harganya. Jadi untuk mengetahui tingkat variasi jumlah permintaan barang, maka kita melakukan berbagai observasi pada tingkat harga tertentu. Jadi dengan sampel yang berulang-ulang, nilai variabel independen X adalah tetap, atau dengan kata lain, variabel independen X adalah variabel yang kita kontrol. Asumsi ketiga yaitu expected value atau rata-rata dari variabel gangguan atau residual itu adalah 0, karena kita mengasumsikan bahwa nilai harapan dari Y hanya dipengaruhi oleh variabel independen yang ada, ya, tidak dipengaruhi oleh
variabel yang di luar model gitu. Hanya ada variabel independen yang ada. Nah, asumsi keempat yaitu varian dari variabel gangguan itu adalah sama atau homoskedastisitas. Sedangkan yang kelima asumsinya yaitu tidak ada serial korelasi antara gangguan yang satu dengan gangguan lain, itu residual satu dan yang residual lainnya. Misalkan korelasi antara residual 1 dan residual 3, jadi tidak ada korelasi ya. Nah, asumsi yang keenam yaitu variabel gangguan itu berdistribusi normal. Kalau asumsi 1 sampai asumsi 5 itu kita kenal itu dengan model regresi linear klasik, yaitu atau classical linear regression model. Dengan asumsi-asumsi yang ada, model regresi linear klasik, maka model OLS tadi memiliki sifat ideal dikenal dengan teorema Gauss-Markov. Metode kuadrat terkecil ini akan menghasilkan estimator yang mempunyai sifat tidak bias, linear yang mempunyai varian yang minimum, best linear unbiased estimator, atau kita kenal dengan nama BLUE. B-L-U-E. Yang kita sebut B ini adalah best, L ini adalah linear, ini adalah unbiased, dan ini adalah estimator. Nah, di mana BLUE ini itu kita nyatakan dengan estimator dari beta 1, estimator beta 1 cup. Jadi dikatakan mempunyai sifat yang BLUE. Nah, kenapa bisa mempunyai sifat BLUE? Karena dikatakan BLUE jika memenuhi beberapa kriteria. Jadi menurut persamaan itu ya yang kita gambarkan di awalnya ya, yaitu Y sama dengan beta 0, Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 X I, beta 1 X I. Ya, kita akan penjelasan tentang estimator BLUE itu dari persamaan ini, di mana suatu estimator beta 1 dikatakan mempunyai sifat yang BLUE jika memenuhi kriteria. Yang pertama, estimator beta 1 ini harus linear, yaitu terhadap variabel stokastik Y sebagai variabel dependen. Yang kedua, beta 1 ini harus tidak bias. Jadi yang pertama itu harus linear. Terus yang kedua harus tidak bias. Tidak bias, yaitu nilai rata-rata atau expected dari beta 1 cup itu sama dengan nilai beta 1 yang sebenarnya. Jadi ini expected beta 1 cup ini harus diharapkan sama dengan nilai beta 1 yang sebenarnya. Ya. Kriteria ketiga, estimator beta 1 itu mempunyai varian yang minimum atau estimator yang tidak bias dengan varian minimum disebut estimator yang efisien atau efisien estimator. Jadi bisa kita gambarkan jika estimator beta 1 memenuhi kriteria itu, maka bisa kita katakan bahwa estimator beta 1 tadi mempunyai sifat yang BLUE, yaitu best, linear, unbiased
estimator. Atau bisa kita katakan juga bahwa memenuhi asumsi di mana persamaan tersebut dapat diartikan sebagai nilai harapan dari expected atau expected value ya. Jadi diartikan sebagai nilai harapan atau rata-rata dari nilai Y pada nilai tertentu variabel independen X. Jadi seperti itu. Nah, catatan pentingnya dalam teorema Gauss-Markov itu adalah bahwa teorema ini tidak berlaku kepada estimator yang tidak linear. Estimator yang tidak linear mungkin juga tidak bias dan mungkin juga mempunyai varian yang lebih kecil dari model regresi linear klasik. Jika kita membahas juga tentang linearitas itu terdiri dari dua macam ya, ada linearitas dalam variabel dan linearitas dalam parameter. Nah, kalau kita membahas linearitas berarti persamaan tersebut tidak ada pangkat duanya. Itu maka dikatakan linear. Jadi, kalau contohnya seperti ini. Contohnya expected Y sama dengan beta 1 tambah beta 2 X I kuadrat. Nah, sini kalau dalam linearitas antara variabel dan parameter, jika XI-nya yang variabelnya yang dikuadratkan, maka persamaan ini mengatakan bahwa variabel ini linearitas dalam parameter, tapi tidak linearitas dalam variabel. Kenapa? Karena parameternya ini linear tanpa pangkat 2, sedangkan hanya variabelnya saja pangkat 2, berarti ini linearitas dalam parameter, namun tidak linearitas dalam variabel. Begitu pula sebaliknya, jika beta 1 tambah beta 2 dikuadratkan XI kuadrat, XI saja ya. Nah, berarti ini menggambarkan bahwa persamaan ini linearitas dalam variabel karena variabelnya tidak berpangkat 2, namun tidak linearitas dalam parameter karena parameter beta 2-nya itu ada pangkat 2. Regresi sampel yang kita lakukan merupakan cara untuk mengestimasi regresi populasi. Karena itu, estimator beta 0 dan beta 1 itu diperoleh dari metode ordinary least square adalah variabel yang sifatnya acak, yaitu nilainya berubah dari satu sampel ke sampel yang lain. Adanya variabilitas dari estimator ini, maka kita tuh membutuhkan ketepatan dari estimator beta 0 dan beta 1. Di dalam statistik, untuk mengetahui ketepatan estimator ini diukur dengan menggunakan kesalahan atau standar error. Dengan kata lain, standar error ini mengukur ketepatan estimasi dari estimator beta 0 dan beta 1. Nah, formulasinya itu seperti yang ada di sini, yaitu varian var ini yang kita sebut dengan varian dan SE ini yang kita sebut dengan standar error. Sedangkan ini adalah rumus dari varian. Ini adalah varian yang konstan. Ini dimaksud dengan varian yang konstan.
Dan untuk mengukurnya menggunakan rumus ini. Di mana XI itu kita peroleh dari X bar XI populasi dikurang dengan X bar atau X rata-rata. Dan N dalam persamaan ini adalah jumlah observasi dan K ini adalah jumlah parameter estimasi. Jumlah parameter estimasi. Kita ada dua, yaitu beta 0 dan beta 1. Sigma residual yang dikuadratkan ini adalah jumlah residual kuadrat atau yang kita sebut dengan residual sum of square. Sum of square atau singkatannya adalah RSS. Sedangkan N kurang K ini, N dikurangkan K, itu kita sebut dengan jumlah derajat kebebasan atau degree of freedom. Degree of freedom. Nah, disingkat sebagai biasa disebut dengan DF. Nah, semakin kecil standar error dari estimator, maka akan semakin kecil pula variabilitas dari angka estimator dan berarti semakin dipercaya nilai estimator yang kita peroleh. Seberapa baik garis regresi menjelaskan datanya atau God most of it. Artinya, bagaimana garis regresi yang dibentuk itu sesuai dengan data. Jika semua data itu terletak pada garis regresi atau dengan kata lain, semua nilai residualnya adalah 0, jadi lurus, titik-titiknya itu ada dalam garis ya maksudnya, maka kita mempunyai garis regresi yang sempurna. Tetapi garis regresi yang sempurna ini jarang sekali terjadi ya. Nah, pada umumnya yang terjadi adalah residualnya bisa positif maupun negatif. Nah, jika ini terjadi berarti regresi regresi yang tidak 100% sempurna artinya. Karena residual yang terjadi adalah bisa positif, bisa juga negatif. Namun yang kita harapkan adalah kita mencoba mendapatkan garis regresi yang menyebabkan residual sekecil mungkin. Nah, dalam mengukur seberapa baik garis regresi ini cocok dengan datanya atau mengukur presentasi total variasi Y yang dijelaskan oleh garis regresi ini, maka kita akan menggunakan konsep koefisien determinasi atau R square atau R pangkat 2. Nah, koefisien determinasi ini dapat kita jelaskan melalui persamaan Y sama dengan Y cup ditambah dengan residual. Nah, setelah kita menemukan persamaan ini, maka persamaan ini dikurangi dengan nilai rata-rata Y atau Y bar, sehingga akan kita dapatkan persamaannya menjadi Y dikurang Y bar sama dengan Y topi, Y cup atau topi tambah dengan residual cup kurang dengan Y
bar atau Y rata-rata ya teman-teman. Sekali lagi ingat, kalau yang pakai topi ini berarti ini adalah estimasi sampel, sedangkan yang huruf besar ini adalah estimasi populasi. Nah, kemudian persamaan yang sudah kita kurangkan dengan rata-rata Y tadi, kita akan tuliskan menjadi seperti ini teman-teman. Kita akan merapikan lagi, yaitu YI kurang Y bar sama dengan YI cup dikurang Y bar tambah residual. Sehingga bisa kita peroleh Y is kurang Y bar sama dengan Y cup kurang Y bar tambah, ini sudah kita temukan tadi ya teman-teman untuk nilai residualnya, Y I kurang Y cup. Ini apa? Nah, persamaan YI kurang Y bar ini adalah variasi di dalam Y. Yang ini adalah variasi di dalam Y dari nilai rata-ratanya. Dan total dari penjumlahan kuadrat nilai ini disebut dengan istilah total sum of square atau total SS, total sum of square. Sedangkan yang Y bar kurang Y cup kurang Y bar ini, nah ini adalah variasi prediksi Y yang sama dengan tadi adalah Y cup tadi ya. Terdapat nilai rata-rata atau variasi garis regresi dari nilai rata-ratanya, dan total dari penjumlahan kuadrat ini yang biasa kita sebut dengan explain sum of square atau ESS. Jadi kalau ini saya tulis saja total sum of square, sedangkan ini adalah explain sum of square. Oke. Nah, sedangkan yang YI kurang Y cup atau yang kita sebut dengan residual adalah variasi dari Y yang tidak dijelaskan oleh garis regresi atau variasi Y yang dijelaskan oleh variabel residual, dan nilai total dari penjumlahan kuadratnya ini kita sebut dengan RSS atau yang tadi kita sudah temukan, yaitu residual sum of square. Nah, dengan demikian persamaannya itu dapat kita tulis kembali menjadi seperti ini. Sigma YI kurang Y bar dikuadratkan sama dengan sigma Y cup kurang Y bar dikuadratkan ditambah dengan sigma Y kurang Y cup dikuadratkan, atau dapat kita nyatakan dengan TSS total sum of square sama dengan explain sum of square ditambah dengan residual sum of square. Persamaan ini atau yang TSS sama dengan ESS tambah RSS ini
menunjukkan bahwa total variasi dari Y dari nilai rata-ratanya itu dijelaskan oleh dua bagian. Bagian pertama terkait dengan garis regresi dan satu bagian lainnya oleh variabel residual yang random karena tidak semua data Y itu terletak pada garis regresi. Seperti yang kita akan gambarkan pada gambar ini. Jadi ini Y, ini adalah kita asumsikan dengan Y bar, ini adalah XI dan ini adalah X. Nah, garis yang ini kita sebut dengan regresi ya. Sama dengan E cup sama dengan beta 0 cup ditambah beta 1 cup XI. Nah, sehingga jadi garis regresi ini menjelaskan data dengan baik, maka explain sum of square-nya akan lebih besar dari residual sum of square. Nah, pada kasus ekstrim, bila semua garis regresi cocok dengan datanya, maka jadi ini kan ada titik nih, datanya di sini ada titik nih. Ya, ada satu titik X1 gitu ya. Nah, ini menggambarkan bahwa variasi totalnya, ya, ini variasi totalnya yang dimana Y kurang Y bar, ya, yang ini ya, total sum of square-nya. Sedangkan Y ini adalah Y cup-nya. Varians karena residualnya adalah ini ya, jika digambarkan dari garis regresi, dari garis regresinya yang Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 ini, itu mengembangkan ini RSS atau residualnya. Dan yang ini dari sini ini melambangkan variasi karena regresi atau Y sama Y cup kurang Y bar, atau dengan kata lain ini kita sebut dengan ESS atau explain sum of square. Jadi kita bisa lihat bahwa SSS ini akan lebih besar dari RSS pada kasus ekstrim bila semua regresinya cocok. Bila semua regresinya cocok dengan datanya, maka ESS sama dengan TSS atau explain sum square-nya sama dengan total sum square dan residual sum square itu sama dengan 0. Nah, di pihak lain jika garis regresi kurang baik menjelaskan data residual sum of square, maka akan lebih besar explain sums of square. Nah, jika garis regresi ini tidak menjelaskan semua variabel nilai Y, maka explain sums of square sama dengan 0 dan residual sum of square sama dengan total sum of square. Oleh karena itu, jika nilai explain-nya itu lebih besar dari nilai residual, maka garis regresi itu menjelaskan dengan proporsi yang besar dari variasi Y. Sedangkan jika residualnya lebih besar dari explain, maka garis regresi hanya menjelaskan bagian kecil dari variasi Y. Nah, dari penjelasan ini bisa kita definisikan bahwa R square atau koefisien determinasi itu sebagai rasio antara explain dibagi dengan total sum square, atau R kuadrat atau R square sama dengan explain dibagi dengan total sum square, atau sigma
sigma Y cup kurang Y bar dikuadratkan dibagi dengan sigma yang ini ya, yang ini sigma YI kurang Y bar dikuadratkan. Dengan demikian, R² itu dapat didefinisikan sebagai proporsi atau presentasi dari total variasi variabel dependen Y yang dijelaskan oleh garis regresi. Jadi jika garis regresi yang tepat pada semua data Y, maka explain itu sama dengan total sum square. Sehingga R²-nya itu sama dengan 1. Sedangkan jika garis regresi tepat pada nilai rata-rata nilai Y, maka explain-nya sama dengan 0. Oleh karena itu, R²-nya itu sama dengan 0 juga. Dengan demikian, koefisien determinasi ini terletak antara 0 dan 1 atau R kuadrat atau R² itu lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 1. Ya. Semakin angkanya mendekati 1, maka semakin baik garis regresi karena mampu menjelaskan data aktualnya. Semakin mendekati angka 0, maka kita mempunyai garis regresi yang kurang baik. Misalnya, jika R² sama dengan 0, jika R² sama dengan 0,9889, artinya bahwa garis regresi ini menjelaskan sebanyak 98% fakta, sedangkan sisanya adalah 1 koma ya, berarti ya 1 koma itu dijelaskan oleh variabel residual, yaitu variabel di luar model yang tidak dimasukkan dalam model. Nah, koefisien determinasi hanyalah konsep statistik. Nah, kita mengatakan bahwa sebuah garis regresi itu adalah baik jika nilai R²-nya tinggi, dan sebaiknya apabila nilai R²-nya rendah, maka kita mempunyai garis regresi yang kurang baik. Baik variabel independen mungkin bukan variabel yang menjelaskan dengan baik terhadap variabel dependen Y ya. Walaupun kita percaya bahwa X itu mampu menjelaskan Y. Itu kasus khususnya, bisa terjadi juga gitu. Namun kalau dalam regresi runtun waktu atau time series, kita seringkali mendapatkan nilai R²-nya yang tinggi. Kenapa? Karena hal ini setiap variabel yang berkembang dalam runtun waktu itu mampu menjelaskan dengan baik variasi variabel lain yang juga berkembang dalam waktu yang sama. Dengan kata lain, runtun waktu itu diduga mengandung unsur tren, yakni bergerak dalam arah yang sama. Berikutnya kita akan membahas tentang koefisien korelasi. Jadi koefisien korelasi ini kaitannya sangat erat ya dengan koefisien determinasi. Ya, dimana R² atau koefisien determinasi ini adalah koefisien yang menjelaskan hubungan antar variabel dependen Y dengan variabel independen. Nah, dalam suatu model, sedangkan koefisien korelasi ini dia mengukur derajat keeratan antara dua variabel. Koefisien korelasi antara X dan Y itu bisa didefinisikan sebagai berikut. Ya, ini rumusnya ya teman-teman. Nah, nilai koefisien korelasi ini mempunyai nilai antara min 1 dan 1. Nilai positif ini berarti mempunyai korelasi yang searah.
searah, sedangkan yang memiliki nilai negatif ini berarti mempunyai korelasi yang berlawanan arah. Oke, teman-teman, sekian materi kita tentang regresi sederhana untuk masalah dan estimasinya. Sedangkan kita akan bertemu lagi pada video yang berikutnya. Kita akan membahas tentang regresi sederhana juga, tapi kita akan memverifikasi hasil estimasinya. Oke, baik teman-teman, selamat mendengarkan dan selamat belajar.